Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, topik perkuliahan kali ini adalah manajemen internasional. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah materi kuliah kalau menurut slide ini. Jadi ada konsep dasar manajemen hingga kasus ya, Mas dan Mbak. Oke, ini kemudian lanjutannya. Ini mulai dari tanggung jawab sosial para manajer internasional hingga kasus ya. Ya, kalau ini mulai dari perumusan dan implementasi strategi untuk bisnis berskala internasional, manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan yang berskala global, dan diskusi kelas makalah kelompok. Kalau menurut slide ini ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini adalah literatur yang digunakan ya dalam materi ini. Sepertinya begitu, Mas dan Mbak. Oke, selain pandang tentang manajemen, apakah manajemen itu? Kalau menurut Robin dan Coulter, istilah manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif melalui orang lain. Kemudian menurut Stoner dan Wankel, mohon maaf, manajemen adalah proses merencanakan, mengkoordinasikan, memimpin, mengendalikan usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Menurut Terry, manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oke, kesimpulannya, permasalahan manajemen berkaitan dengan usaha untuk memelihara kerjasama sekelompok orang dalam suatu kesatuan, serta usaha memanfaatkan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Jadi manajemen ini mengarah pada efisiensi dan efektivitas, seperti itu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi kalau lanjutannya efisiensi alat, ya ini penggunaan sumber daya. Kalau ini bagian yang ini keefektifan hasil akhir, ya ini penggunaan sumber daya ya, sama-sama penggunaan sumber daya. Kalau efisiensi terkait dengan alat seperti itu ya, kalau saya tidak salah. Sedangkan keefektifan keefektifan itu apa namanya ya, berkaitan dengan hasil akhir ya, seperti itu Mas dan Mbak kalau saya tidak salah. Jadi ini limbah tinggi menjadi limbah rendah, ini pencapaian tinggi menjadi pencapaian rendah gitu ya. Perjuangan manajemen adalah untuk limbah sumber daya rendah, efisiensi tinggi, pencapaian sasarannya tinggi, efektivitas tinggi. Jadi kalau menurut slide ini seperti itu Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini unsur-unsur manajemen ya. Ini ada 6M, kemudian terbatas M ya. Kemudian ini masukan, keluaran. Jadi perencanaan, menggerakkan, ini manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, metode-metode uang, pasar, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Yang bawah pengorganisasian, pengawasan. Oke, ini komparasi aktivitas administrasi dan manajemen. Oke, yang ini bisa dibagi dua gitu ya Mas dan Mbak ya. Kalau yang sebelah kiri itu organizational goals, yang sebelah kanan adalah departmentation goals. Jadi kalau yang sebelah kiri organizational goals, ini ada administrasi, ada general policies, kemudian ada merumuskan, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kalau yang departmentation goals itu ada manajemen, ada operational policies, dan ada melaksanakan, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini kesimpulannya. A lebih besar dari M, ini sepertinya administrasi, dan M-nya itu manajemen gitu ya. Jika A lebih besar dari M, maka aktivitas-aktivitas manajemen terdapat dalam
terdapat dalam dan ditentukan oleh aktivitas administrasi. Jika A lebih kecil dari M, maka pandangan ini bertolak dari pemikiran atas pengertian administrasi sebagai tata usaha. Jadi ini pengertian administrasi sebagai tata usaha ya Mas dan Mbak ya. Jadi administrasi dalam arti sempit. Sedangkan yang ini nomor 3 A sama dengan M ini, maka pandangan ini menganggap bahwa administrasi sama dengan manajemen, sehingga keseluruhan proses kegiatan dan dinamika administrasi tidak lain juga merupakan proses kegiatan dan dinamika manajemen. Oke, ini perkembangan teori manajemen ya, Mas dan Mbak. Jadi, yang atas itu ada classical approach. Jadi, classical approach ada scientific management, ada bureaucratic management, ada administrative management. Scientific management ada tokoh-tokoh pelopornya, ada Frederick Taylor, ada The Gilberts ya, di tahun 1900-an. Kemudian di bureaucratic management ada Max Weber di tahun 1900-an. Kemudian administrative management ada Henry Fayol di tahun 1900-an. Nah, yang ini sebelah sini classical approach, human relation movement, ada Kurt LeCun. Kemudian ada Christier E. Barnard, ada Mary Parker Follett, ada Elton Mayo, dan ada Hugo Munsterberg gitu ya. Nah, ini mengalir ke atau menjadi menjadi cikal bakal gitu ya, teoris X dan Y. Kalau saya tidak salah, menjadi cikal bakal teoris X and Y. Ini teori X dan Y ini pelopornya adalah Douglas MacGregor. Kemudian ada motivation theories, ini ada Abraham Maslow. Nah, ini dua teori ini bermuara pada integration theories. Ada Victor Froome, ada Lyman Porter, ada Edward Tauler, ada William Auchi gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ada system approach. Ini Ini contingency approach. Ada Fred Fielder, ada Fred Lutyens gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian untuk yang quantitative approach ada management science, ada operations management, ada management information system. Seperti itu Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini manajemen ya dibagi bisa sebagai ilmu, bisa sebagai seni gitu ya kalau saya tidak salah. Manajemen sebagai ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisir, yang dikumpulkan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Nah, manajemen sebagai seni adalah sesuatu kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan manajemen strategik. Ya, sejarah manajemen strategik. Ya, ini poin-poinnya. Perkembangan manajemen strategik, budgeting dan financial controlling. Ya, ini 1900-an. Kemudian ada point long range planning 1950-an, dan ada corporate strategic planning, dan ada strategic management ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, arti manajemen strategik menurut Scarborough dan Zimmerler. Ya, manajemen strategik meliputi pengembangan kegiatan perencanaan dan merupakan pedoman bagi perusahaan di dalam mencapai misi, tujuan, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah secara objektif. Ya, menurut Steiner dan Miner, manajemen strategik berkenaan dengan menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, merumuskan strategi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, dan memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik. Oke,
Masuk ke faktor-faktor manajemen internasional. Jadi ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi ya, Mas dan Mbak. Mohon maaf. Oke, faktor politik. Ya, ini ada berakhirnya perang dingin, perubahan peta politik. Jadi blok barat lebih condong ke kapitalisme, Eropa Timur lebih condong ke komunis. Negara sedang ya, terus kemudian ada negara sedang berkembang, miskin, dan dunia ketiga. Kemudian ada poin kedua, proses demokratisasi. Kemudian ada faktor ekonomi, dominan faktor. Ya, ini ada 8 poin kalau di slide ini. Ada kebijakan perekonomian nasional, ada bidang moneter dan fiskal, ada kesempatan dan lapangan kerja, ada industri, ada perdagangan, ada kegiatan manufaktur, ada ekspor dan impor, serta munculnya forum-forum ekonomi, kerjasama regional. Oke, perkembangan ilmu pengetahuan, ada nilai intrinsik, ada spesialisasi ilmu pengetahuan, dan usia teori semakin pendek. Kemudian perkembangan teknologi, ada revolusi transportasi, ada revolusi komunikasi ya kalau saya tidak salah ini Mas dan Mbak sekalian. Dan yang ketiga ada reformasi teknologi komunikasi. Oke, ini ya tantangan bagi manajemen internasional. Jadi lingkungan global, aspek-aspeknya, kecenderungan dan kekuatan global. Yang kedua persaingan global. Yang ketiga interdependensi antara perusahaan internasional dengan tuan rumah. Ya, yang poin berikutnya, lingkungan tuan rumah. Tantangan manajemen internasional dalam interaksinya dengan tuan rumah harus memperhatikan ya poin-poinnya atau sub-poinnya mungkin ya. Adalah faktor politik, faktor ekonomi, tantangan di bidang teknologi, pemahaman budaya nasional, persaingan lokal, dan interdependensi antara cabang dengan kantor pusat. Oke. Lingkungan operasional. Apakah para manajer internasional benar-benar memahami lingkungan global dan lingkungan tuan rumah tempat mereka bertugas? Pada akhirnya akan diuji dalam fungsi, perilaku, dan tindakan mereka secara operasional. Faktor-faktor operasional meliputi fungsi-fungsi manajerial dan perilaku bawahan. Ada POAC, teori XY. Kemudian yang nomor 2, ketentuan-ketentuan normatif, hak berserikat, UMR, jam kerja, THR, bonus, dan lain-lain ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, keterampilan tenaga kerja lokal. Dan kelima, tanggung jawab sosial. Serta yang keenam, masalah etika, kejujuran, persaingan sehat, dan lain-lain. Ya, memperhatikan uraian di atas, maka timbul pertanyaan, jadi apa yang dimaksud dengan manajemen internasional? Manajemen internasional adalah strategi manajer internasional guna menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal di mana organisasi atau perusahaan berada. Memperhatikan uraian di atas, maka timbul pertanyaan, ya ini terulang lagi gitu ya. Jadi saya baca di slide ini. Manajemen internasional adalah strategi manajer internasional guna menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal di mana organisasi atau perusahaan berada. Ini menurut Bambang gitu ya maksudnya ya. Oke, pengenalan lingkungan lokal. Yang pertama, lingkungan politik tidak berdiri sendiri. Risiko politik dan implikasinya pada kegiatan bisnis. Ya, yang pertama nasionalisasi, kemudian pengambil alihan atau penyitaan. Untuk dapat memahami risiko di atas, lakukan analisis risiko politik. Ya, analisis risiko politik, poin B. Terdapat 4 jenis instrumen dalam melakukan analisis risiko politik, yaitu yang pertama, penggunaan konsultan, mantan pejabat dan para pakar. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tenaga manajerial lokal. Kemudian yang ketiga, sistem modeling dengan bantuan komputer. Yang keempat, sistem peringatan dini. Yang poin C, pengenalan lingkungan ekonomi. Poin D, lingkungan hukum dan
perundang-undangan. Kemudian yang E, lingkungan teknologi. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini ya tanggung jawab sosial para manajer internasional. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial di sini adalah tanggung jawab organisasi bisnis berskala global terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Model-model tanggung jawab sosial. Menurut A.B. Carroll dalam bukunya A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance meliputi komponen filosofis, kategori tanggung jawab sosial, dan masalah sosial. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke komponen filosofis. Poin 1, filsafat yang proaktif menunjukkan kepekaan sosial dan komitmen yang besar untuk berpartisipasi dalam menyelesaikannya. Artinya, perusahaan rela memikul tanggung jawab dan menunaikan kewajiban sosialnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan di negara tempat perusahaan beroperasi. Poin nomor 2, filsafat adaptif. Kewajiban utama perusahaan adalah memuaskan tuntutan para stakeholders di negara asal perusahaan, namun bersedia melakukan berbagai penyesuaian manajerial dan operasional segera tempat perusahaan bergerak sedemikian rupa sehingga keadaan perusahaan tidak ditentang. Yang ketiga, filsafat defensif, bahwa jenis, bentuk, dan intensitas kepedulian sosialnya hanya akan sebatas penunaian kewajiban yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang keempat, filsafat reaktif, bahwa pada tingkat tertentu perusahaan memberikan respons terhadap masalah-masalah yang dipandang aktual di bidang sosial, lingkungan, dan harapan masyarakat tertentu yang bersifat menunggu sampai ada pihak yang meminta partisipasi mereka. Reaktif seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, yang kedua, kategori tanggung jawab sosial. Jadi ada poin-poinnya: etika dan tanggung jawab sosial, tanggung jawab di bidang hukum, tanggung jawab di bidang ekonomi, hubungannya dengan persaingan. Poin nomor 3, berbagai isu sosial. Ya, ini pelestarian lingkungan hidup dan gaya hidup baru. Oke, ini model tanggung jawab sosial para manajer internasional menggunakan itu ya, Mas dan Mbak ya, bagan gitu ya. Jadi TSMI itu tanggung jawab sosial manajer internasional, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya kalau saya tidak salah. Jadi ada 3 ya. Kotak ini mengarah ke 3 kotak. Ada filosofis, ada kategori tanggung jawab sosial, dan ada berbagai isu sosial. Dan kotak yang paling atas ini mengarah ke filsafat proaktif, filsafat akomodatif, filsafat defensif, dan filsafat reaktif ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian yang kotak ini, kategori tanggung jawab sosial, mengarah pada etika dan tanggung jawab sosial, kemudian tanggung jawab di bidang hukum dan tanggung jawab di bidang ekonomi. Nah, yang ini kotak yang bawah ini berbagai isu sosial, ada pelestarian lingkungan hidup, ada gaya hidup baru, ada perlakuan diskriminatif, dan ada keselamatan kerja. Oke, ini perumusan dan implementasi strategi untuk bisnis berskala internasional. Ya, ini faktor-faktor lingkungan internasional. Jadi ada sosial, ada politik, ada pendidikan, dan ada ekonomi. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, mengapa perusahaan memutuskan untuk beroperasi pada skala global? Jadi terdapat kalau sini 2 alasan. Yang pertama, alasan reaktif. Poin-poinnya adalah persaingan internasional, hambatan di bidang perdagangan, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian ada tuntutan konsumen. Alasan proaktif, poin-poinnya adalah economic of scale, kemudian terbukanya pasar baru, dan akses kepada berbagai sumber daya penghematan biaya, serta insentif.
Jadi kalau sebelum ini ada alasan reaktif, yang ini adalah alasan proaktif ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini kategori alasan beroperasi secara internasional. Mohon maaf. Yang pertama, wholly owned subsidiary. Pembukaan unit bisnis di berbagai negara tetapi pemiliknya tetap berada pada perusahaan induk. Kemudian yang kedua, bentuk akuisisi. Akuisisi perusahaan-perusahaan lokal yang diperkirakan akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga, aliansi strategis. Ini mengajak perusahaan lokal menjadi mitra usaha perusahaan, misalnya dengan pemberian lisensi. Kemudian yang keempat, franchising, waralaba. Oke, ini ya. Silakan dibaca sendiri slide ini, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini langkah-langkah dalam perumusan strategi internasional. Menurut Siagian, ya ada 9 langkah ya kalau di slide ini. Yang pertama, perumusan misi dan tujuan, kemudian penilaian kondisi lingkungan. Yang ketiga, identifikasi sumber-sumber informasi lingkungan. Kemudian yang keempat, analisis internal. Kemudian yang kelima, analisis kondisi persaingan. Yang keenam, penentuan berbagai alternatif strategi. Kemudian yang ketujuh, strategi global yang bersifat integratif. Yang kedelapan, pemahaman pendekatan untuk mengenali pasar dunia. Dan yang kesembilan, identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk memasuki wilayah dan pasar tertentu. Baik, masih ada slide-slide lain, silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi sampai di sini materi perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, kita jumpa lagi insyaallah next time insyaallah kita akan jumpa lagi di next time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.